Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku berkata, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pengakuan dan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang perlu dilihat, itulah yang coba kita maknai dalam perayaan hari Minggu biasa kedua hari ini. Namun sebelum kita menuju ke pemaknaan kata-kata itu, kita coba memaknai ada dua pernyataan yang penting dari bacaan pertama dan bacaan kedua juga yang dapat kita maknai. Pertama, dari bacaan pertama ketika Tuhan berkata begini kepada Nabi Yesaya, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Ketika Tuhan berkata begini kepada Nabi Yesaya, Tuhan sudah tahu siapa itu Yesaya. Apalagi Nabi Yesaya ini sudah dikenal dan mengenal Tuhan saat ia dikandung ibunya. "Sejak dari dalam kandungan ibuku, Tuhan telah mengenal aku dan ia telah memanggil aku." Jadi ada kontak batin dan ikatan batin antara Tuhan dan Yesaya. Karena Tuhan mengerti dan memahami betul pribadi Yesaya, maka Tuhan mencoba memakai Yesaya lebih dari biasanya. Jadi upgrade gitu. Levelnya dinaikkan dari seorang nabi yang hanya berkutat dan melayani di seputar keluarga Yakub dan Israel, menjalar ke yang lebih luas dan lebih lebar. Kenapa Tuhan mau memakai Yesaya lebih lebar dari apa yang ada sebelumnya? Karena dengan cara itu ia bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita itu diciptakan sebagai man for other, manusia untuk orang lain. Makanya ada istilah nobody is island. Tidak ada orang yang hidup dalam sebuah pulau. Artinya kita dilahirkan sebagai makhluk sosial itu karena kita perlu hidup di antara orang banyak.
Dan harga diri kita sebenarnya sangat ditentukan oleh arti kehadiran kita di tengah orang. Maka hidup dengan egoisme akan sangat mengerdilkan potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri kita yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kita dengan bakat dan talenta yang kita miliki. Apalagi sebagai orang-orang Katolik yang sudah menerima rahmat baptisan, kekuatan sakramen baptis telah mengangkat kita lebih dari orang-orang lain. Seperti yang kita dengar dalam perayaan pembaptisan Tuhan, dengan rahmat baptis kita diangkat menjadi putra-putri kesayangan Allah. Seperti Yesus setelah dibaptis, dia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah hatiku berkenan, orang akan mendengarkan dia. Jadi rahmat baptisan mengangkat harkat dan martabat kita lebih dari sekedar manusia biasa, menjadi putra-putri kesayangan Allah. Dan rahmat baptis juga mengandung konsekuensi kita siap diutus untuk menebarkan kasih, untuk menampakkan kepada dunia bagaimana Tuhan itu Maha Pengasih, dan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Maka setiap orang yang sudah dibaptis juga memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi garam dan terang. Nah, untuk kita menjadi pribadi yang berharga bagi orang banyak, maka kunci pertama yang harus dilakukan adalah menanggalkan egoisme, sukuisme, dan individualisme. Menanggalkan untuk mementingkan diri, keluarga, dan suku lebih tinggi dari orang banyak. Sebaliknya, kita harus bisa menempatkan orang banyak di atas segalanya. Itulah definisi dari man for other, manusia untuk orang lain. Maka ketika Tuhan meminta Yesaya untuk upgrade statusnya dari nabi yang hanya berkutat di seputaran suku-suku Yakub dan Israel ke level yang lebih luas, itu karena Tuhan butuh dia menjadi terang. Jadi kita ini menjadi terang dan garam ketika bisa keluar dari lingkup yang seperti yang saya bilang, harus keluar dari seperti katak dalam tempurung, harus keluar dari zona nyaman, berani keluar untuk menerima tantangan baru yang lebih tinggi. Karena ketika kita diberikan tantangan yang lebih, saat itulah kita dipacu untuk berjuang, bertindak lebih. Yesaya tentu keberatan, dan dia tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi kan ini pilihan Tuhan. Ketika Tuhan memilih dan mengangkat kita, itu karena Tuhan tahu konsekuensinya. Dia juga akan mempertanggungjawabkan untuk menjaga dan memelihara, untuk memberikan kita kekuatan. Maka dianugerahkan Roh Kudus untuk memampukan kita melayani lebih dari kemanusiaan kita yang biasa. Akhirnya Yesaya menerima tugas itu karena ini pilihan Tuhan, dan Tuhan yang akan menjamin Yesaya. Dan dalam kesempatan lain kan Tuhan mengatakan kepada Yesaya, jangan takut, aku menyertai engkau. Tidak ada satupun yang akan bisa mengalahkan engkau. Makanya Yesaya berani menerima tugas itu karena percaya akan jaminan Tuhan. Konkretnya kira-kira begini. Satu kali saya pernah mengajak seseorang untuk menjadi ketua bidang. Saya bilang begini, kamu bisa bantu Romo. Apa? Ketua bidang kan tugasnya membantu Romo, bukan mengatur Romo. Bisa kamu jadi salah satu ketua bidang? Dia bilang, Romo, mungkin bisa cari orang lain. Bilang, kenapa? Saya belum layak, saya belum bisa, saya belum pantas. Saya bilang, tapi setelah saya Romo mempelajari dan mengamati, kamu bisa kok. Coba cari orang lain dulu. Lalu saya bilang, ya sudahlah, saya juga tidak bisa memaksa, tapi begini, nanti kalau ada input dari umat bahwa namamu ada, jangan ditolaknya, karena Vox Populi itu Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Terus saya bilang begini, untuk meyakinkan dan meneguhkan dia, begini, saya melihat kamu itu bisa, punya potensi. Di keluarga kamu hidup baik,
di KBG dan lingkungan kamu bisa jadi tokoh dan teladan. Sayang sekali potensimu hanya dinikmati di dalam keluarga, KBG dan lingkungan. Coba levelnya naik lagi, kamu pakai untuk melayani paroki. Karena ketika kamu naik level, nanti itulah yang dimaksud dan menjadi garam dan terang. Karena definisi menjadi garam dan terang itu bukan untuk menggarami dan menerangi orang di dalam kelompok tertentu atau kelompok sendiri. Contoh, kita ini semua orang Katolik. Kita tidak bisa menggarami dan menerangi lagi di antara kita, karena kita sudah sering tergarami dan diterangi. Sama-sama dengar sabda Tuhan, sama-sama terima tubuh Kristus. Karena bahayanya ketika kita menerangi orang yang sudah terang, maka yang terjadi adalah silo. Kelebihan terang itu akan membuat silo. Demikian juga garam, kelebihan garam akan membuat pahit. Maka menggarami dan menerangi orang yang sudah tergarami dan diterangi itu mubasir. Hasilnya nanti bikin tambah rusak. Tapi ketika kita keluar dari zona kita untuk masuk dalam hidup orang lain, itulah maksud dari menggarami dan menerangi. Ketika orang tetap dalam kegelapan, kita datang sebagai terang. Ketika orang masih belum merasa garam yang pas, kita menggarami supaya tidak tawar. Sudah ceritanya sampai di situ. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini juga akan dibacakan SK para pengurus lingkungan dan pengurus KBG. Di mapnya Pak Sekretaris itu banyak namanya saya lihat. Mungkin selama ini Anda sekedar menjadi umat biasa, tapi sekarang level Anda naik menjadi pengurus. Tentu bukan karena kemauanmu, tapi karena umatmu yang pilih di KBG dan lingkungan. Saya yakin mereka menunjuk Anda karena punya sesuatu yang lebih yang bisa diandalkan. Tentu menjadi seorang pelayan, bukan provokator dan perusak. Itu. Jadi karena umat merasa Anda bisa menjadi terang, makanya mereka memilih. Romo kan tinggal meng-SK-kan saja. Dan tugas kita itu apa? Mencoba menjadi terang dan garam untuk yang lain yang mungkin masih berada dalam kegelapan dan masih tawar hidup rohaninya. Memang ini tugas yang tidak mudah, tetapi juga kita perlu percaya diri untuk bisa melakukan, karena percaya bahwa kita tidak berjuang seorang diri. Nanti ada Bapa yang selalu menyertai. Dalam bacaan kedua kita menemukan seorang figur yang hopeless sebenarnya, tidak ada harapan. Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai seorang penjahat, provokator, perusak, pengejar dan pembunuh murid-murid Yesus, sangat anti-Kristus, tapi kemudian ditangkap oleh Yesus menjadi rasulnya. Dan dalam surat kepada umat di Korintus di bacaan kedua, dia mengaku, dia mengatakan bahwa dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus. Dan dalam kesempatan lain dia mengakui bahwa aku ini orang paling berdosa di antara orang berdosa, tapi karena besarnya kasih Allah untuk saya, Ia memakai saya. Dan dalam bacaan kedua, Paulus itu cuma menyampaikan hal dan pesan yang sangat sederhana. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus, dan dari Sostanes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Dan selanjutnya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Cuman segitu bahasanya. Tentu kalau kata-kata ini diungkapkan oleh orang biasa, tidak ada pengaruhnya. Seperti yang saya katakan kemarin, ketika kita berbicara dalam kekuatan roh Allah dan atas sabda Allah, tidak ada sabda Allah yang tidak punya kekuatan roh. Setiap sabda Allah itu keluar dari roh dan punya kekuatan roh. Sama dengan nanti Bapak Ibu, ketika Romo bisa mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu bukan karena kuasa saya, tapi karena kuasa ilahi yang diberikan waktu saya ditabiskan, sehingga saya bisa mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dengan kata-kata, dengan tanda begini:
Kalau Bapak Ibu buat kan tidak bisa diubah itu hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan juga ketika saya melakukan itu di luar Ekaristi juga tidak bisa. Hanya ketika dalam Ekaristi saya bisa melakukan itu, yang kemudian kita namakan sebagai peristiwa transubstansi atau konsekrasi. Jadi saya tidak bisa mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus di toko, di bank, di pasar. Harus dalam misa. Karena itu tindakan roh. Dan juga bukan minimal, juga harus ada pakaian imamat yang saya kenakan sebelum saya melakukannya. Tidak dengan pakaian biasa. Jadi ketika Anda diangkat menjadi pengurus lingkungan dan KBG, itu karena ada kuasa ilahi. Saya menandatangani SK Anda bukan karena tangannya Martinus Emmanuel Anno yang lebih penting, tapi tangan pastor paroki Santo Petrus Negara. Dan ada kuasa ilahi di balik teken itu. Sehingga kepada para pengurus lingkungan dan KBG, ketika saya menandatangani SK Anda, harus Anda tahu, Anda harus lebih taat kepada Tuhan dan orang yang menandatangani daripada umat. Jangan disetir oleh umat, harus taat kepada pastor. Itu pesannya. Dan saya mengatakan itu sekarang, dan SK akan dibacakan di dalam gereja ini untuk Anda paham. Ini panggilan surgawi, ini tugas rohani, ini pelayanan rohani. Jangan dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan lain. Misalnya ketika Anda arisan, ketika Anda jadi tim sukses, Anda memboncengi itu dengan urusan-urusan gereja. Tidak. Kita murni melayani secara rohani, yang dalam bahasa Santo Yohanes Pembaptis dalam Injil dibahasakan dengan ini: lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anda semua dipanggil untuk mengajak umat, lihatlah anak domba Allah. Berarti jadi pengurus lingkungan dan KBG, Anda menjadi garam dan terang untuk mengajak orang sebanyak mungkin lihat anak domba di dalam gereja, di dalam misa. Itu tugas utama kita, mengajak umat untuk mari lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa umat yang tidak berdosa? Kita semua berdosa, tapi cuman anak domba Allah yang bisa menghapus dosa. Dan itulah tugas fungsionaris pastoral, mengajak sebanyak mungkin orang untuk datang melihat anak domba Allah. Makanya kenapa kemudian saya selalu mengatakan, jadi DPP, jadi pengurus lingkungan dan pengurus KBG, nomor 1 ikut misa. Kepada para ketua bidang yang baru saya mengatakan, saya memilihmu berdasarkan rekomendasi umat dengan sebuah catatan track record. Anda orang yang rajin ikut misa. Setidak-tidaknya dalam seminggu misa harian pernah Anda datangi. Itulah kriteria nomor 1. Karena ini pelayanan rohani. Nanti Anda bisa baca di kanon, tugas dewan di dalam gereja nomor 1 adalah menggembalakan jiwa. Hal yang kemudian kenapa sering saya katakan kepada Bapak Ibu, saya berat untuk pergi kalau harus meninggalkan misa, untuk Anda tidak menikmati misa. Karena tugas menggembalakan jiwa. Juga dalam beberapa hari lalu saya mengatakan, jangan berpikir tugas pelayanan jiwa dan rohani itu mudah. Berat, butuh support rohani yang terus-menerus. Seperti Yesus, ketika ia sudah menyembuhkan orang, dia pergi ke bukit atau tempat yang sunyi berdoa. Untuk apa? Isi lagi BBM, bahan bakar minyak, untuk punya energi baru terus melayani. Itu khotbah di hari Kamis atau Jumat. Jadi kita perlu isi BBM rohani. Dan di mana kita mengisi BBM rohani? Misa, doa, baca kitab suci. Maka Bapak Ibu, dalam tugas pelayanan sebagai pengurus lingkungan dan KBG, dan inilah pelayanan rohani, nomor 1 Anda harus menjaga kerohanian Anda. Anda harus selalu mengisi hidup rohani Anda. Karena kalau tidak punya kerohanian yang bagus, kita akan melayani tanpa roh. Itu berarti akan mengambang. Pelayanan tanpa roh akan selalu mengambang. Tapi pelayanan dengan roh akan selalu mengantar kita kepada pilihan yang benar. Yohanes Pembaptis mampu menemukan
roh Allah turun dalam diri Yesus karena ia dijiwai oleh roh Tuhan. Apa kekuatan utama yang dia pegang? Dengar apa kata Tuhan, jangan dengar apa kata umat, walaupun sesekali perlu. Ketika kita menjadi fungsionaris pastoral dan pelayan di dalam gereja, nomor satu, dengar apa kata Tuhan, jangan dengar apa kata mereka. Karena Tuhan pasti selalu punya motivasi dan tujuan yang bagus untuk kita. Tapi ketika umat mengatakan, belum tentu dia punya motivasi dan tujuan yang bagus. Tuhan mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, nanti kalau kamu membaptis seseorang dan ada burung merpati ada di atasnya, itu adalah dia yang kumaksudkan. Dialah anak Allah. Dan sebelum Yohanes menemukan itu, ia sudah lebih dahulu dibisikin oleh Roh Kudus. Ketika melihat Yesus, langsung dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan. Jadi kita ini menjadi pelayan di dalam gereja bukan untuk prestise, bukan untuk harga diri kita, bukan untuk popularitas kita, tapi untuk membuat Tuhan Yesus makin dikenal dan makin dipercaya. Jadi pelayanan kita untuk membuat orang makin jatuh cinta pada Tuhan, bukan jatuh cinta pada kita. Bukan membuat supaya kita yang populer, tetapi Tuhan yang populer melalui pelayanan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda telah memilih para pengurus lingkungan dan KBG. Semoga Anda telah menentukan melalui doa. Dan apa yang sudah Anda percayakan, jangan menodai dan mengkhianati kepercayaan Anda. Dengan kata lain, Anda yang telah memilih, hargailah pilihan Anda. Jangan lagi Anda mengocok-ngocok, memporak-porandakan, mengobok-obok para pengurus yang telah Anda pilih dengan sikapmu. Itu adalah pilihanmu dan keputusanmu. Hargailah pilihan dan keputusanmu. Semoga Anda taat dan setia dengan pengurus yang Anda sudah pilih. Dan kepada pengurus yang sudah dipilih sebagai pastor paroki, saya memesan bahwa ini tugas yang tidak mudah. Anda akan diobok-obok, mungkin dihina, mungkin dicaci maki. Tapi ingatlah, pastormu juga sudah digituin. Yesus kita juga sudah digituin, diobok-obok, dicaci maki, dibombardir. Tapi prinsipnya cuma satu, Anda sangat berharga di tangan Tuhan. Tuhan jatuh cinta untuk memilih Anda, karena Tuhan lebih tahu hati Anda daripada manusia. Tuhan yang telah memilih Anda akan selalu menjaga dan melindungi Anda dengan cara Tuhan sendiri. Jangan takut untuk terus melayani. Fokus pada apa kata Tuhan untukmu. Jangan fokus pada apa kata orang tentang pelayanan kita. Yang penting selalu melayani dengan hati, karena Tuhan melihat hati. Seluruh pelayanan kita dengan hati yang tulus akan membuat nama kita tercatat di surga. Karena kata Yesus kepada murid-muridnya, ketika kamu sukses mewartakan Injil, menyembuhkan orang, menaklukkan setan, kamu bangga dan bahagia dengan kesuksesan itu, oke. Tapi saya hanya mau mengatakan, jangan terlena dengan itu. Yang paling penting, dengan pelayanan dan perbuatan baikmu, namamu terdaftar di surga. Siapa tidak mau masuk surga? Itulah hakikat dari pelayanan kita. Termasuk Romo, kenapa terus berdoa? Kenapa terus mengajak Anda? Bukan supaya Anda memuji dan menganggap ini Romo yang bagus, bukan. Anda bilang Romo tidak bagus juga tidak apa-apa. Yang penting untuk saya, dengan terus melayani dengan hati, nama saya terdaftar di surga. Semoga Tuhan memberkati.